Halo, bertemu lagi dengan saya Ananta Wajendra bersama Hypno Coach Name. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang parameter kematian eksternal. Nah, sekarang saat ini kita akan membahas parameter yang berikutnya, yaitu parameter kematian internal. Yaitu di sini ada kematian bunuh diri, sakit, atau kecelakaan karena lalai. Terus dari segi keuangan akan boros, karir percintaan akan mudah hilang, emosi kecemasan berlebih. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita akan jelaskan dengan contoh saja. Nah, di sini ada yang namanya Chester Charles Bennington, atau dikenal dengan sebutan Chester Bennington, seorang vokalis salah satu band besar yaitu Linkin Park yang pernah ngetop di era tahun 2000-an. Nah, di sini ada kematian bunuh diri, sakit, kecelakaan karena lalai. Nah, kematian Chester adalah bunuh diri, yaitu dia menggantung dirinya di rumahnya sendiri. Nah, jadi di sini memang satu saja ada parameter kematian yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi memang tidak ada pilihan lain selain bunuh diri atau sakit atau kecelakaan karena dia yang menyebabkan. Nah, kecelakaan karena lalai ini biasanya maksud saya adalah contoh misalnya dia ugal-ugalan di jalan, atau dia naik mobil tidak pada aturan gitulah. Jadi dia yang membuat dirinya mati, itu intinya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Keuangan boros, karir percintaan hilang, emosi kecemasan berlebih. Nah, di sini kita lihat ciri khas dari parameter ini. Satu, uang mudah keluar tanpa terduga dan selalu saja kurang. Nah, ini adalah ciri khas dari parameter ini. Jadi jika Anda punya uang berapapun, jadi sebanyak apapun, uang Anda akan gampang sekali keluar dan selalu akan kurang gitu. Entah pas Anda punya uang tiba-tiba mobil Anda rusak, atau pas Anda punya uang tiba-tiba harus bayar A, B, C, dan D. Jadi selalu akan kurang nanti uangnya. Yang kedua, sering ditinggalkan orang lain dalam hal berhubungan atau percintaan. Biasanya Anda selalu ditinggalkan tanpa sebab, atau sering dikatakan mungkin kamu terlalu baik buat aku, jadi dia ninggalin Anda gitu. Kemudian yang tiga, emosi, yaitu macam-macam emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Nah, itu cenderung tidak stabil. Jadi Anda biasanya ngambekan atau kalau sedih-sedih banget, dan kecenderungan dari parameter ini adalah gampang terkena fobia atau trauma masa lalu biasanya. Jadi punya satu kenangan buruk yang membekas sampai sekarang dan itu terus dibawa. Nah, biasanya seperti itu. Terus punya barang banyak tapi tidak digunakan. Nah, ini juga ciri khas dari parameter ini. Biasanya punya barang yang aneh-aneh tapi tidak pernah digunakan, atau punya baju yang banyak tidak pernah dipakai atau ditumpuk di lemari sampai memenuhi lemari, atau punya koleksi tas atau segala macam lah, model seperti itu. Nah, tidak betah di satu tempat atau kerjaan, atau biasanya saya sebut dengan bosanan. Jadi dalam karir juga kan seperti itu. Jadi misalnya kerja tempat A, terus akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, pindah ke tempat B, tidak tahan, pindah ke tempat C, dan seperti itu terus seperti itu. Kemudian suka lari dari tanggung jawab. Jadi misalnya jika kena masalah akan selalu mengatakan bukan salah saya, seperti itu. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi intinya semua masalah semua masalah yang terjadi itu kita yang menyebabkan. Itulah ciri khas parameter ini. Jadi kita yang membuat itu semua terjadi. Oke, nah apakah Anda pernah mengalaminya? Bisa dicek jika Anda memiliki parameter ini, dan cek dengan diri Anda sendiri. Oke. Nah, yang harus dilakukan sama seperti sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi ya kalau Anda mau, bisa ikuti langkah 1, yaitu menjalani dengan ikhlas tanpa mengeluh dan bersiap menerima kematian yang tertulis. Jadi biasanya orang-orang dengan parameter ini selalu muncul di bayangan dia itu adalah bunuh diri, dan dia ingin melakukan tersebut. Nah, jika Anda pernah terlintas ingin bunuh diri, nah berarti Anda biasanya memiliki parameter itu persentase juga cukup besar.
Nah, yang kedua adalah juga bisa dilakukan langkah kedua, yaitu merubah nama secara spiritual. Bukan merubah nama di KTP, bukan merubah nama di SIM, akte, atau sertifikat, surat-surat, tidak, tapi merubah nama secara spiritual atau secara mental. Nah, itu nanti bisa dilakukan, dan menurut saya itu pilihan yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi pilihan Anda itu di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Jadi apapun keputusan Anda bisa Anda pikirkan. Dan terima kasih sudah mendengarkan video ini atau menonton video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kontak di nomor saya. Dan sekian dari saya, Ananta Wajendra. Salam Hypno Coach Name.